Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna nasa sesungguhnya para manusia qalu mereka berkata lahu kepada Abdullah, inna sesungguhnya kami nadkhulu masuk ala salatinana kepada pimpinan-pimpinan kami, sultan-sultan kami. Wa naqulu maka kami mengatakan lahum kepada mereka fi khilafi ma natakallamu dengan berbeda dengan apa yang kami bicarakan. Idza kharajna bila mana kami keluar min indihim dari sisinya para sultan. Terus bagaimana kalau begitu? Itu karena kami takut. Qala berkata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kunna adanya kami na'udu menghitung hadza perbuatan ini nifaqan perbuatan nifaq ala ahdi Rasulillah di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rohal Bukhari. Jadi orang itu untuk menyenangkan pimpinannya itu sebetulnya kadang di belakang itu ngomongnya berbeda. Kalau di depan pimpinannya, depan amirnya, di depan sultannya itu kayaknya berbicara dengan manis, dengan baik, beres semuanya, padahal di belakang itu enggak seperti itu. Maka ini dihitung pada zaman Nabi sebagai perbuatan nifak. Perbuatan nifak itu perbuatannya orang-orang munafikin. Seperti itu. Di depan dengan di belakang itu berbeda. Makanya orang itu mesti sama. Ada orang, enggak ada orang sama. Di depan sultan, di belakang sultan sama. Sama bagaimana? Ya sama solehnya gitu. Sama baiknya. Kalau orang itu baik, itu enggak ada takut. Kalau orang baik, wong berbuat baik, kenapa harus takut? Di belakang dia berbuat baik, di depan pimpinannya dia juga berbuat baik, kenapa harus takut? Kalau di belakang berbuat baik, dia akan berkata dengan perkataan yang jujur, dia enggak takut. Di belakang saya juga berbuat baik. Tapi kalau di belakang itu dia berbuat buruk, tapi di depan berbuat baik, ya inilah nifak namanya, perbuatan nifak. Perbuatan nifak itu berbahaya seperti ini. Ini dimulai dari perkara kecil sampai pada puncaknya di depan orang beriman, di belakangnya masih kufur dia. Wa an Jundub bin Abdullah bin Sufyan dari Jundub bin Abdullah bin Sufyan radhiyallahu taala an. Qala berkata Jundub, qala bersabda an-nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa sama'a yang memperdengarkan kepada orang lain, maksudnya pengen dia pengen kondang, pengen kondang di hadapan orang lain, di hadapan manusia, sama maka akan mengundangkan Allah Gusti Allah bihi dia nanti pada hari kiamat, bahwa dia ini amalnya tidak ikhlas, hanya pengen kondang di kalangan para manusia, pengen masyhur, pamer akhirnya. Aman siapa yurai yang memamerkan amalannya, yuraillahu maka akan memamerkan Allah bihi dia nanti pada hari kiamat di depan seluruh makhluk. Ini loh orang yang dulu karo amal itu hanya dipamerkan, diperlihatkan kepada orang lain saja, tidak karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan semua pada seluruh makhluk. Dipermalukan semuanya. Jadi orang itu kalau amal itu hanya pengen kondang, maka akan dikondangkan oleh Allah. Ini orang tidak ikhlas, amalnya hanya pengen kondang nanti di akhirat. Bahkan kadang-kadang oleh Allah itu diperlihatkan juga masih di dunia sebelum di akhirat. Sehingga dia jadi orang yang malu di dunia ini. Kalau orang itu amal pengennya pamer, diperlihatkan kepada orang lain, biar dipuji-puji oleh orang lain, maka oleh Allah nanti di akhirat dipamerkan juga, ini loh orangnya
Yang kalau amal selalu pengen memperlihatkan kepada manusia biar dipuji-puji manusia. Kadang-kadang juga itu dipermalukan oleh Allah sebelum di akhirat. Di dunia pun sudah dipermalukan. Makanya hati-hati, amal itu yang ikhlasnya karena Allah. Muttafaqun alaih warwahu, dan meriwayatkan hadis Muslim dan Muslim ayat demikian juga. Min riwayat Ibnu Abbas, riwayatnya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sama'a, maknanya sama'a bi tasydidil mim, dengan tasydidnya min. Wa makna dan makna sama'a adhara, memperlihatkan amalahu, amalnya, linnasi, kepada manusia, riyaan, karena pamer, biar kondang, diperlihatkan kepada manusia biar kondang, ahli ibadah. Ini ahli apa itu, sedang ahli pidato. Nah, ini ahli pidato. Pamerkan ini orang hebat. Sama'a, maka akan memperdengarkan Allah bihi dirinya. Ay faddahu, maka Allah akan mempermalukan dia yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat. Semua orang dikasih tahu, inilah orangnya, ini orangnya. Tukang pamer ini. Mana man ro'ah, maknanya man ro'ah, man yaitu maksudnya adalah orang, adhara, yang memperlihatkan amalannya, adhara, yang memperlihatkan linnasi, kepada manusia, al-amal as-salihah, yang saleh, liya'dhuma, supaya dia menjadi agung indahum, di sisi manusia. Jadi biar diagungkan manusia, maka pamerkan amalan-amalan solehnya. Ra'allahu bihi, artinya ra'allahu bihi ayat adhara, yaitu apa, Allah akan memperlihatkan sariratahu, isi hati dia, ala ru'usil khalaiki, isi hati busuk dia, ala ru'usil khalaiki, di depannya seluruh para makhluk nanti pada hari kiamat. Itu bukan karena Allah, itu hatinya busuk, itu dia ini hanyalah pamer semua amal solehnya. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ta'allama, yang belajar, ilman, suatu ilmu, mimma, dari perkara yubtagha, kang dicari, bihi, dengan ilmu itu, wajhullah, wajahnya Allah, ilmu agama maksudnya, belajar ilmu agama, azza maha mulia Allah, wa jalla maha agung Allah, la yata'alamu, dia tidak mempelajari ilmu itu, illa liyusiba, kecuali supaya mendapatkan bihi, dengan ilmu itu, aradan, harta, minad dunya, dari dunia, lam yajid, maka dia tidak akan mendapatkan arfal jannati, baunya surga, yaumul kiamat, pada hari kiamat, yakni rihaha, maksudnya baunya surga. Kalau baunya surga saja enggak dapatkan, apalagi masuk. Bau saja enggak dapatkan. Ini balaghah maksudnya itu. Masya Allah. Ilmu agama dipelajari kok untuk mencari dunia, marah Allah. Ilmu agama dipelajari untuk mencari dunia, menghafal Al-Quran, mempelajari makna Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran, menghafal hadis, mempelajari hadis, mempelajari akhlak-akhlak Islami, semua itu. Tapi hanya untuk mencari dunia. Hal seperti itu berbahaya. Itu orang seperti ini sangat dibenci oleh Allah, sehingga tidak dikasih baunya surga pun tidak diberikan oleh Allah kepadanya. Makanya tidak bisa tidak, pelajar agama ini mesti ikhlas. Kalau enggak ikhlas ditempiling karo pangeran. Paham? Mesti ikhlas. Enggak bisa enggak ikhlas. Kalau enggak ikhlas sudah hancur malahan. Pelajar agama mesti ikhlas. Berapa hafalah Quran, jangan mencari duit dari Al-Quran. Hafalah hadis, jangan mencari duit dari hadis.
Pelajarilah Al-Quran dan hadis, fikih, tauhid, tasawuf. Ngajilah kamu, tapi yang ikhlas. Kalau enggak ikhlas, mencari duit dengan ngajimu, mencari duit dengan hafalan Quranmu, mencari duit dengan ngajarmu, maka di situ itu Allah sangat benci, tidak suka. Tidak suka. Makanya ngajar itu jadi ikhlas. Aku ini ngajar, aku ini belajar, dan aku ini ngajar. Semuanya ini hanya supaya dicintai oleh Allah. Makanya setiap belajar, maka hendaknya mulai belajar pun sudah diniatkan adalah niat untuk mengamalkan apa yang dia pelajari dan niat untuk disampaikan kepada orang lain. Seperti Nabi itu mendapat ilmu, Nabi kita Muhammad SAW ini mendapat ilmu dari Allah, diajari ilmu oleh Allah dari wahyu. Wahyu masuk, diamalkan dan disampaikan. Nah gitu. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW ini adalah uswah hasanah. Itu contoh yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nabi itu datang mengajar kepada kita dan juga memberi contoh. Nah, seperti itulah juga pengajar, seperti itulah juga pelajar. Memberi contoh. Jadi ngajar juga memberi contoh. Belajar juga mengamalkan dan menyampaikan. Ya Allah. Karena hakikatnya manusia itu ya belajar semuanya. Ya, kita masih belajar, tapi jangan lupa belajarlah ikhlas semata-mata karena Allah. Rawahu meriwayatkan hadis Abu Dawud bi isnadin sahih wal ahadits dan hadis-hadis fil bab di dalam bab tahrim riya kasiratun adalah banyak, masyhuratun lagi masyhur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ashir sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.